Tidak mungkin ada pernyataan resmi Putin saya akan bantu Iran, nggak mungkin. Iya. Karena dia harus menjaga hubungannya dengan Amerika juga kan, dengan Donald Trump juga kan. Begitupun Cina, gitu nggak mungkin Xi Jinping kemudian konvers saya mendukung Teheran gitu, nggak mungkin. Iya. Tapi bahwa dia menggunakan sumber dayanya untuk mendukung itu secara diam-diam udah pasti gitu. Karena menurut informasi yang katanya valid, Amerika itu kesulitan mendeteksi di mana sih senjatanya Iran. Ya. Kan kadang ada dipindah di dalam gunung. Katanya kan mobile itu ya. Selain bisa mobile juga pindah-pindah, itu tidak terdeteksi. Bahkan dia tuh kebingungan mencari, saya yakin F-15 juga dalam rangka itu. Nah, tapi menarik kalau dilihat dari dukungan negara-negara dunia nih ya. Negara-negara dunia kemarin permintaan Trump untuk mengepung Selat Hormuz oleh negara-negara NATO ternyata ditolak. Ya kan? Beberapa negara langsung Inggris menyatakan tidak akan ikut-ikutan. Kami tidak akan terlibat dalam perangmu itu gitu. Perang ini gitu. Nah, terus Spanyol udah jelas ya dari awal. Udah keras Spanyol. Udah dari awal menolak. Terus termasuk Prancis juga sekarang nggak mau juga. Nggak mau. Nah, ini kedepannya akan seperti apa? Itu kan karena ini ya, karena kebijakan Amerika Serikat yang waktu itu ingin mengambil Greenland sebenarnya kan. Nah, itu menyakiti dari Eropa. itu menyakiti perasaan negara-negara NATO terutama karena karena Greenland itu kan punya Denmark gitu. Nah, dari situ mungkin bantuan dong ya. Iya, dari situ mungkin ada keraguan lah dari semua tindakan-tindakan Amerika ini, apakah untuk dirinya sendiri atau untuk kebaikan atau kemaslahatan negara NATO gitu. Nah, kalau untuk dirinya sendiri buat apa kita bantu gitu, malah nanti nama kita yang tercoreng kan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya udah bibit-bibitnya itu sudah ada sebenarnya untuk kenapa NATO itu menolak gitu untuk ikut. Karena dari situ. Karena mereka juga sudah ngitung kalau aku akan dapat manfaat apa dari ikut perang yang kamu kobarkan ini kan. Justru pasokan energi kita juga akan bahaya. Terus kemudian potensi musuhan dengan Iran, kenapa saya musuhan dengan Iran gitu? Yang cari masalah aja, saya Eropa masih punya masalah dengan Rusia, kenapa harus cari musuh baru gitu kan? Ya udah baik-baik aja. Soal Rusia dan Cina nih, yang yang konon selama ini kan posisinya diam ya, seolah-olah diam, tapi seolah-olah persepsi masyarakat itu bahwa dua negara ini, Rusia dan Cina itu di belakang Iran. Benar nggak sih Mas seperti itu sebenarnya? Ya, kalau orang mempersepsikan itu juga tidak salah gitu. Tidak mungkin ada pernyataan resmi Putin saya akan bantu Iran, nggak mungkin. Karena dia harus menjaga hubungannya dengan Amerika juga kan, dengan Donald Trump juga kan. Begitupun Cina, gitu nggak mungkin Xi Jinping kemudian konvers saya mendukung Teheran gitu, nggak mungkin. Tapi bahwa dia menggunakan sumber dayanya untuk mendukung itu secara diam-diam udah pasti, gitu, udah pasti. Karena menurut informasi yang katanya valid, Amerika itu kesulitan mendeteksi di mana sih senjatanya Iran. Kan kadang ada dipindah di dalam gunung. Katanya kan mobile itu ya. Selain bisa mobile juga pindah-pindah, itu tidak terdeteksi. Bahkan dia tuh kebingungan mencari, saya yakin F-15 juga dalam rangka itu. Di mana sih peluncurnya? Rudal sama peluncurnya yang yang bisa 4.000 kilo itu. Nah, apa tuh? Drone yang pergi untuk tidak kembali itu. Itu kan luar biasa itu. Itu di mana tempatnya? Nggak ngerti sampai hari ini. Nah, cuman Iran sebaliknya, dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi di mana gerakan pasukan dan senjata Amerika di wilayah Timur Tengah. Bayangkan tuh. Itu karena bantuan sistem canggih yang dari Cina. Sistem radar itu. Iya, sistem radar canggih yang katanya ini Amerika juga belum bisa mendeteksi itu gitu. Nah, mereka bisa ngerti gerakan Amerika itu, bisa ngerti. Jadi kalau mungkin F-15 ini bergerak dari Kuwait gitu misalnya, dia udah tahu cara mencegahnya ada di mana gitu. Posisinya nanti setelah ini di mana, di menit sekian di mana gitu. Kemarin kita ngobrol sama Marsma Purnawirawan Lestari itu juga bilang gitu. Iya kan? Karena jadi sebenarnya satelitnya Rusia yang dipakai, satelitnya Cina yang dipakai untuk mendeteksi sebenarnya titiknya Amerika dan Israel gitu. Sementara Rusia itu dimanfaatkan dengan sistem intelijennya.
Nah, gitu. Jadi ini mereka berdua bermain kan. Ini kan seperti katanya permainan catur lah, gitu. Ya pion utamanya memang Iran, tapi di belakangnya Iran ini mereka memang bermain gitu. Nah, apa kepentingannya? Ya kepentingannya banyak gitu. Termasuk kalau Rusia yang pasti kan terkait dengan Ukraina, gitu. Karena kalau Ukraina masuk ke dalam negara NATO, ini kan jadi persoalan buat Rusia sebenarnya, gitu. Udah tidak ada lagi benteng pertahanan. Ukraina bisa langsung menyerang Rusia atau Moskow dengan satu rudal jarak jauh gitu kan, gitu. Nah, kalau Cina kan nggak ada nih apa namanya? Ada juga kepentingannya. Apa? Kalau yang langsung pasti kepentingan dagang lah. Dagang. Ya, energi dan senjata pasti. Iya, karena ini juga bagian dari kelangsungan. Cina itu kan negara besar yang harus menghidupi 1 miliar orang. 1 miliar ya Pak? Kan itu butuh energi yang sangat besar. Cina kan bukan penghasil energi. Ya siapa lagi kalau kita tidak lewat dari Iran yang menghasilkan salah satu cadangan minyak terbesar. Nggak mungkin. Kalau apa manfaatnya musuhan dengan Iran? Nggak ada manfaatnya. Malah justru merugikan gitu. Karena kepentingannya kalau apalagi kepentingan bisnis pasti. Dan dia punya sejarah perang dagang dengan Amerika kan gitu. Iya. Kalau Amerikanya kolaps dengan perang ini, otomatis kan Cina diuntungkan gitu. Jadi ya pasti akan ya seperti tadi papan catur, siapa yang memainkan itu akan menarik. Cuman memang kita nggak tahu apakah dengan tingkat ini kan tertampar secara psikologis ya Amerika ya. Akan melakukan apa lagi? Apakah tetap nekat untuk serangan darat gitu ya? Nah, ini konon kadang yang terbarunya adalah Amerika mendesak untuk gencatan senjata. Ini yang terbaru. Kemarin-kemarin Iran kan nolak terus kan. Iran nolak terus karena nggak percaya nih sama omongannya Amerika. Tapi yang terbaru tawarannya adalah gencatan senjata 45 hari. Tapi memang belum taken juga sih. Nah, kira-kira gimana ini dengan posisi ini? Nggak akan sih kayaknya. Iran akan nolak. Jadi gini, sistem Amerika ini kan sistem serang cepat ya. Modelnya kan selalu gitu. Jadi target segala macam sudah dikunci, serang cepat, out gitu kan, kabur kan, gitu kan. Itu sama yang akhirnya menewaskan Ali Khomeini kan seperti itu kan. Sistem serang cepat yang dia lakukan, termasuk dengan Venezuela kemarin kan juga gitu. Sistem sergap, ambil, hilang gitu. Nah, Iran tahu itu gitu. Iran melihat bahwa nggak bisa Amerika dihadapi dengan cara cepat juga gitu. Akhirnya dia menggunakan sistem pertahanan yang menjaga supaya perang itu tetap berlangsung lama dan panjang. Dan gitu. ini Iran udah siap ya? Sepertinya mereka sangat siap. Karena kalau main panjang Amerika itu yang udah kehabisan napas ya Mas. Habis napasnya. Duitnya habis, senjatanya habis, logistiknya habis. Dukungan dari masyarakat yang juga paling habis. Benar, yang paling berat adalah menghadapi gejolak di dalam negeri. Nah, jangan membayangkan pencopotan jenderal-jenderal senior ini tidak berdampak loh. Di Angkatan Perang Amerika. Ini jenderal-jenderal pengalaman yang sangat punya pengikut loyal di dalam, di bawahnya. Ini pasti Angkatan Perang Amerika goyah. Iya, secara psikologis ya. Iya, akan goyah. 12 lebih jenderal yang dipecat, disuruh pensiun, dipaksa pensiun, dan ada beberapa yang seharusnya promosi jadi bintang 3 ke bintang 4. Itu di-cut semua sama menteri. Karena dianggap dia tidak support kepada pemerintahan Donald Trump sekarang. Ini sangat berbahaya karena ada pepatah begini, jangan biarkan jenderal itu menganggur, Pak. Jenderal ini orang yang sangat strategik, punya komando, punya loyalis. Meskipun dia sudah dicopot, itu pengikutnya masih banyak. Pengaruhnya masih ada. Masih ada. Apalagi ini masif. Mencopot 12 jenderal lebih yang senior itu sangat berbahaya. Dalam satu waktu lagi ya. Dalam satu waktu. Itu menimbulkan gejolak yang tidak gampang dikendalikan oleh pemimpin tertinggi di sana. Nah, yang jadi persoalan ketika dia perang darat ya, invasi darat gitu ya, tentara-tentara Amerika ini kan motivasinya kan dipertanyakan gitu dibanding dengan motivasi tentara-tentara Iran. Betul. Ya kan? Yang udah mau bela tanah air, mati adalah dapat pahala. Dapat pahala, iya. Kalau dia mati konyol. Iya. Bahkan demo-demo kan di seluruh kemarin, saya tidak mau ikut perangnya
ini gitu. Karena ini bukan perang kita, bukan urusan kita. Iya. Nah kalau di Iran kan rakyatnya pun udah siap itu bawa seperti senjata. kemerdekaan kita melawan penjajah dulu kan. Zaman itu Hari Pahlawan di Surabaya. Bung Tomo. Itu Bung Tomo itu kan menggelegar kayak gitulah semangatnya untuk membela tanah air. Jadi memang secara sosiologisnya tuh Iran lebih kuat lah. Lebih kuat. Psikologi warnya juga gitu. Secara sosiologis ya, secara ideologis sangat kuat. Sangat kuat. Iya. Nah sementara di pihak musuh Amerika dan Israel itu makin melemah. Ideologisnya udah melemah. Iya. Benar. Rasional orang-orang Amerika bahkan orang Israel pun udah mulai demo-demo kan. Mendemo. Kemarin kan di Sindio News TV juga gitu kan. Mereka juga stres juga setiap hari menghadapi teror drone-drone yang entah kapan berhenti. Iya. Malah kemarin yang menggedor-gedor menteri apa itu? Rumahnya menteri perdagangan. Menteri dalam negeri. Digedor-gedor karena dia mau masuk ke situ minta perlindungan. Itu artinya psikologisnya di dalam negeri Israel dan Amerika ini memang sudah parah gitu. Oke. Sobat Sindo kalau mau komen nih mengenai Iran akan menerima, kira-kira akan menerima tawaran damai. Bukan, gencatan senjata baru ini atau enggak? Kira-kira ya. Itu kita cukupkan dulu ya, untuk komen sore hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.